Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menyampaikan pendapat kami masing-masing mengenai film-film yang kami tonton. Untuk pendapat yang pertama, akan disampaikan oleh Devana Livia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devana Alivia Afifa, dan saya akan menyampaikan resensi cerita film saya yang berjudul Good Doctor. Jadi, di sini saya akan menyampaikan resensi film yang sudah saya tonton yang berkaitan dengan kedokteran, yaitu Good Doctor. Cerita berfokus kepada seorang pemuda pengidap penyakit autisme bernama Shaun Murphy, yang bertujuan untuk menjadi seorang dokter terbaik di dunia. Pada suatu ketika, orang yang memintanya untuk bekerja di rumah sakitnya. Alasannya, Shaun sangatlah berbakat. Apalagi, sejak kecil, Aaron sudah mengajarinya mengenai kedokteran. Alhasil, ia pun meminta para atasan rumah sakit untuk menerimanya. Tetapi, banyak dari mereka tidak menyetujuinya, meski Shaun seorang yang cerdas. Bahkan, Aaron juga akan membuktikan kalau Shaun akan menjadi dari seseorang yang mempunyai kelainan bisa bekerja seperti orang biasa. Alur cerita dimulai pada saat Shaun berangkat untuk interview. Namun, di tengah perjalanan, ada sesuatu hal yang menghambatnya, yaitu ada anak kecil yang tertimpa baliho. Seketika, melihat kejadian itu, jiwa dokternya terpanggil. Lalu, dengan segenap ilmu pengetahuan yang ia ketahui, Shaun menggunakan berbagai cara untuk menyelamatkan anak kecil itu. Shaun pun memberikan tindakan dengan cepat dan berusaha semaksimal mungkin untuk keselamatan anak kecil tersebut, meskipun menggunakan alat yang seadanya. Alhasil, setelah mendengar berita tersebut, para atasan rumah sakit pun menyetujui dan menerima Shaun untuk bekerja di rumah sakit. Seperti yang diceritakan pada film, bahwa di hari di mana Shaun bekerja, dokter-dokter lain pun tidak menyukainya, disebabkan Shaun mempunyai kondisi yang berbeda dengan yang lain. Tetapi, itu tidak menghalangi Shaun untuk tetap terus menangani pasien dengan amat baik. Suatu ketika, terdapat banyak pasien dengan luka yang sangat parah, terutama di bagian kaki, sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit disebabkan kecelakaan beruntun. Di sini, dokter lain pun kewalahan menanganinya disebabkan mereka tidak pernah melihat luka yang separah ini. Peristiwa komunikasi yang kurang baik dilakukan dari para dokter lain, di mana mereka menyampaikan berita ke setiap pasien dengan secara langsung bahwa kaki pasien tersebut tidak dapat disembuhkan, melainkan harus diamputasi. Dengan cara yang seperti itu, menurut saya, dokter tidak bisa mengerti perasaan pasien. Dengan cara yang menurut saya tidak berperasaan. Dokter lainnya pun langsung memberitahu pihak keluarga bahwa kaki dari pasien harus diamputasi. Tidak ada jalan selain itu. Pihak keluarga pun teriak dengan amat sedih, dan pastinya kaget, disebabkan dokter memberitahu tanpa adanya jiwa empati dari seorang dokter. Shaun akhirnya pun datang ke pihak keluarga dan memberitahu bahwa ia menemukan cara mengatasinya. Tidak dengan amputasi, melainkan dengan cara memasang kaki palsu dari titanium. Komunikasi pun berjalan dengan amat baik, di mana Shaun memberi waktu untuk pihak keluarga menentukan. Tidak itu saja, Shaun juga pernah menangani anak bernama Liam yang mempunyai penyakit kelainan yang sama seperti dirinya. Bedanya, Liam akan memberontak jika dirinya disentuh. Oleh sebab itu, hanya Shaun yang dapat mengerti dan merawatnya. Walaupun Shaun memiliki keterbatasan, Shaun tetap menjalani tugasnya sebagai seorang dokter, yaitu mencoba untuk berkomunikasi dengan Liam menggunakan bahasa yang lembut dan menggunakan bahasa tubuh yang membuat Liam jauh lebih tenang. Selanjutnya, saya akan memberitahu refleksi diri sendiri ketika saya akan menjadi dokter. Ketika nanti saya menjadi seorang dokter,
Saya akan menyampaikan sesuatu menggunakan cara komunikasi yang baik dan benar, supaya dapat menimbulkan kenyamanan dan hubungan yang erat dengan pasien dan harus mempunyai empati yang tinggi terhadap pasien. Terima kasih. Baik, untuk pendapat yang selanjutnya disampaikan oleh Arfiani. Dipersilahkan kepada Arfiani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Arfiani Madul Nafis. Di sini saya ingin menjelaskan tentang resensi film saya, yaitu yang saya ambil adalah Dr. Stranger. Nah, Dr. Stranger sendiri adalah drama Korea yang bertema kedokteran. Nah, serial ini sepanjang 20 episode. Ini adalah serial yang merupakan karya dari sutradara Jin Hyuk dan Hong Jong Chan. Nah, Dr. Stranger berkisah tentang kehidupan Park Hoon yang diperani oleh Lee Jong Suk dan Park Chol, Park Chol ini ayahnya dari Park Hoon. Park Chol dan Park Hoon yang sebenarnya kewargaan negaraannya adalah Korea Selatan. Nah, pertamanya ini saat Park Hoon saat masih kecil dan ayahnya Park Chol ini diperani oleh Kim Sang Jung, diperdaya dan dikirim ke Korea Utara. Jadi awalnya Park Chol sama Park Hoon ini orang Korea Selatan dan diperdaya kekirim ke Korea Utara. Di Korea Utara, Park Hoon dilatih untuk menjadi dokter oleh ayahnya yang sudah menjadi dokter terkenal. Ayahnya terkenal sebagai dokter yang sangat ahli untuk bedah. Bahkan hanya dengan telapak tangannya menyentuh dada pasien, tidak dengan ronsen. Park Hoon dilatih sedemikian rupa oleh pemerintah Korea Utara agar menjadi seperti atau bahkan melebihi ayahnya. Semua cara dilakukan untuk mencapai tujuan itu, tak luput dengan cara menghilangkan nyawa orang sebagai kelinci percobaan. Suatu hari, ketika pihak Korea Utara ingin bekerja sama dengan pihak luar negeri ini ingin melihat betapa hebatnya Park Hoon dalam menangani pasien melalui uji coba. Mau tidak mau, Park Hoon harus menyetujui hal itu semua. Namun, saat Park Hoon melihat daftar pasiennya, Park Hoon baru menyadari bahwa pasiennya tersebut adalah Song Jae-hee. Song Jae-hee ini adalah teman sekaligus cinta pertama dari Park Hoon sedari kecil. Mereka sama-sama masuk akademi, pergi dan pulang sekolah bersama. Semua hal yang dilakukan selalu bersama-sama berdua. Park Chol yang notabene sebagai ayahnya Park Hoon ingin membantu anaknya untuk mendapatkan kebahagiaan yang layak. Park Chol merelakan dirinya ditembak oleh pasukan keamanan Korea Utara agar Park Hoon memiliki kesempatan untuk kabur ke Korea Selatan. Park Chol mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada Park Hoon yaitu, ingatlah, kamu itu seorang dokter. Bersikaplah seperti seorang dokter sampai akhir. Singkat cerita, setelah operasi percobaan yang dilakukan untuk mendapatkan kerjasama dengan luar negeri telah diselesaikan. Namun, Park Hoon tidak kehabisan akal untuk membawa Song Jae-hee kabur. Ia bekerja sama diam-diam dengan dokter luar negeri tersebut untuk memalsukan kematian Song Jae-hee agar perjanjiannya tidak jadi dilaksanakan. Rencana tersebut berhasil. Park Hoon berhasil melarikan diri keluar bersama Song Jae-hee, namun naasnya di tengah perjalanan Song Jae-hee tertembak dan tertangkap. 2 tahun kemudian, Park Hoon menetap di Korea Selatan tanpa Jae-hee. Ia berpikir bahwa Jae-hee itu telah meninggal dunia. Di sana, Park Hoon menjadi dokter ilegal yang menolong orang-orang tidak mampu, bahkan gangster. Suatu ketika, ia sedang di rumah sakit, ada pasien gawat darurat. Dia tahu pasien itu gawat darurat hanya dengan menyentuh dada pasien dengan tangan kosong. Kebetulan saat itu tidak ada dokternya. Park Hoon menggantikan sang dokter bedah tanpa sepengetahuan orang-orang yang membuat ia otomatis tertangkap. Namun dikarenakan operasinya berhasil, Park Hoon tidak jadi dipenjara dan dicari tahu asal-usulnya yang terkuak. Ternyata dia adalah lulusan akademi di Korea Utara yang membuat
semua orang terkaget akan hal itu. Singkat cerita, pada akhirnya dia pun bekerja di rumah sakit tersebut sebagai dokter bedah jantung utama. Park Hoon berbeda sifatnya dengan dokter saingannya. Dokter saingannya tersebut adalah orang yang akan ingin dijadikan pemimpin selanjutnya. Park Hoon tetap mengikuti kata-kata terakhir sang ayah yang tidak akan membeda-bedakan pasien. Saingan Park Hoon tidak terima akan hal itu. Ia terus mencari kesalahan Park Hoon dan berusaha menentangnya. Sebenarnya Park Hoon malas menanggapi tantangan tersebut. Namun semakin lama, keadaan semakin rumit dikarenakan pimpinan rumah sakit tidak suka bila di rumah sakitnya terdapat dokter dari pihak Korea Utara. Persaingan ini adalah untuk mencari dokter terbaik yang akan mengoperasi menteri. Sang menteri mencari dokter terbaik untuk mengoperasinya. Mengapa Park Hoon tertarik mengoperasi menteri tersebut? Karena menteri tersebutlah alasan ia dan ayahnya dibuang ke Korea Utara. Prestasi sang ayah yang sebenarnya harus diapresiasi, menteri tersebut gunakan untuk naik jabatan dan dipercaya masyarakat. Sedangkan Park Hoon dan ayahnya dibuang dan dipalsukan dianggap meninggal. Maka dari situlah Park Hoon ingin membalas dendam kepada menteri dengan bisa mengoperasinya dan menanyakan semua maksud dan tujuan yang dilakukan oleh menteri tersebut. Tidak semudah itu, di dalam misinya Park Hoon tiba-tiba bertemu dengan wanita yang mirip sekali dengan Jae-hee yang ia kira sudah meninggal sebelumnya. Wanita tersebut adalah mata-mata Korea Utara yang ditugaskan untuk mengecoh Park Hoon agar masuk dalam jebakannya. Namun, otaknya telah dicuci dan dipaksa untuk melakukan hal itu. Tak disangka-sangka, ternyata wanita tersebut adalah sebenarnya memang Jae-hee. Namun tadi otaknya telah dicuci dan dipaksa untuk melakukan hal itu. Nah, Jae-hee ini hadir sebagai dokter anestesi di rumah sakit tersebut. Nah, cerita ini berlanjut dengan Park Hoon harus menyelesaikan misinya sekaligus membuat Jae-hee kembali bersamanya dan aman bisa tinggal di Korea Selatan. Untuk jenis komunikasi yang baik, pertama ada saat Park Hoon berhadapan dengan anak kecil yang jarinya patah, ia dengan sigap langsung memberi pertolongan pertama untuk anak itu dengan santai dan tidak membuat anak ketakutan. Yang kedua ada saat pasien yang notabene-nya adalah ibu dari temannya, ia dengan sukarela menolong ibu dari temannya ini dengan mengoperasinya dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Yang ketiga, itu ada saat keluarga pasien yang tidak memiliki uang untuk biaya operasi, Park Hoon mencari cara untuk pasien tersebut mendapatkan operasi secara gratis walaupun Park Hoon dalam bahaya. Yang keempat, setiap pasien, Park Hoon ini selalu ramah dan tidak sombong. Berbeda dengan saingannya yang merasa hebat, Park Hoon ini selalu rendah hati. Cara bicaranya Park Hoon pun dan perlakuannya itu tidak memandang kasta, ia semua lakukan dengan hati yang tulus. Untuk jenis komunikasi yang buruknya, dulu saat Park Hoon belum tersadar karena kata-kata ayahnya, ia masih mementingkan egoisnya saja, tidak bertanya kepada pasien, apalagi keluarga pasien tentang apa yang akan dilakukan. Sifat itu terbentuk karena pihak Korea Utara melakukan segala cara agar Park Hoon menjadi dokter terbaik melebihi ayahnya. Dulu juga Park Hoon masih menganggap manusia hanyalah alat untuk membuatnya lebih kuat. Nah, untuk refleksi diri seperti apa saya akan menjadi dokter nanti, saat sudah menjadi dokter, saya ingin menjadi seperti Park Hoon saat sudah tersadar. Ia pintar, ramah, dan yang terpenting mementingkan orang lain. Dokter tidak hanya harus pintar, namun juga harus mengerti bagaimana kondisi dan seluk-beluk pasien. Saya ingin menjadi dokter yang jujur dan tidak membeda-bedakan pasien. Komunikasi dan ekspresi wajah yang baik pastinya harus. Dikarenakan jika komunikasi dan ekspresi wajah kita tidak bersahabat, maka sang pasien tidak akan nyaman. Itu membuat kita tidak bisa mendapatkan informasi yang cukup, lalu mempersulit kita dalam melakukan pemeriksaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Arfiani. Untuk penyampaian yang selanjutnya akan disampaikan oleh Meisha Laventina. Kepada Meisha dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisha Laventina Salsabila. Di sini saya akan menceritakan tentang resensi film saya yang saya tonton yang berjudul Hospital Playlist. Jadi Hospital Playlist di sini ada 2 session.
yang merupakan serial dari drama Korea terdiri dari 12 episode. Namun yang akan saya resensikan adalah dari season 1. Hospital Playlist ini bercerita tentang kehidupan 5 dokter subspesialis yang berusia menjelang 40 tahun. Jadi, mereka ini sudah bersahabat puluhan tahun sejak mereka jadi mahasiswa baru di kampus yang sama. Walaupun menempuh pendidikan spesialis dan subspesialis yang berbeda, namun mereka berlima ini memiliki persahabatan yang tetap erat. Drama ini tidak hanya bercerita tentang bagaimana para dokter di rumah sakit mengobati tiap pasiennya dengan penyakit dan masalah yang berbeda-beda, tetapi lebih jauh dari itu. Drama ini menggambarkan dengan jelas tentang berbagai wajah manusia dalam hidup dan bagaimana hubungan antar manusia dengan segala ego, kepentingan, dan kebutuhan. Drama ini penuh dengan pesan moral, namun komedinya yang lucu, natural, dan segar membuat drama ini tidak terkesan menggurui. Drama medis yang tidak hanya mengangkat soal masalah medis saja, Hospital Playlist menyentuh lebih dalam tentang macam-macam karakter manusia. Drama ini menunjukkan beragam jenis cinta yang ada di dunia ini, juga menegaskan bahwa bentuk cinta dan bukti bahwa kita mencintai seseorang bisa melalui cara yang berbeda-beda. Tidak perlu sama, karena karakter kita masing-masing saja sudah berbeda. Di semua scan, terlihat masing-masing tokoh memainkan perannya dengan baik sesuai dengan sifatnya masing-masing. Lee Ik-jun merupakan dokter ahli hepatobiliar pankreas atau saluran pencernaan yang mahir dalam bidang akademis serta sosial. Sementara itu, An Jung-won adalah ahli bedah pediatrik atau spesialis anak yang digambarkan sebagai sosok teliti, sabar, pemberani, dan berwibawa. Kemudian ada Kim Jon-wan yang merupakan dokter ahli kardiotraks atau spesialis bedah. Selanjutnya ada Yang Sek-hyung, yaitu ahli kebidanan dan ginekologi yang amat sayang dengan sang ibu. Kemudian anggota terakhirnya adalah satu-satunya wanita yang ada di geng pertemanan dokter tersebut, yaitu Jae Song-hwa. Ia adalah ahli bedah saraf yang merupakan pendengar setia untuk rekan-rekannya. Adapun peristiwa-peristiwa komunikasi yang baik dan kurang baik yang dokter lakukan adalah di awal episode ini diperlihatkan sosok seorang dokter yang siap sedia kapanpun dan dimanapun. Selain itu, dokter juga harus cergap dan cerdas dalam memberikan pertolongan pertama. Di scan lainnya, diperlihatkan cara masing-masing dokter membangun komunikasi dengan pasiennya. Segala jenis komunikasi dokter-pasien, dokter dengan tenaga medis lainnya, rata-rata berlangsung dengan sangat baik. Jenis kekuasaan komunikasi yang digunakan adalah kekuasaan tingkat tinggi, di mana dokter sangat dominan dalam komunikasi dan keluarga pasien sangat mempercayai bahwa dokter bisa membantu dalam penyembuhan penyakit yang diderita oleh pasien. Untuk komunikasi yang kurang baik, kita bisa lihat dari peran Yang Sek-hyung, yaitu dokter yang sedikit introvert dan berbicara sedikit. Dan juga ada peran dari Kim Jon-wan yang merupakan sosok yang detail, apalagi ketika menjelaskan hasil pemeriksaan kepada keluarga. Menurut saya, sosok Kim Jon-wan ini kurang bisa dalam membangun komunikasi dengan pasien. Hal ini dibuktikan dengan cara berbicara dan dalam pemilihan kata ketika menyampaikan hasil diagnosa yang terkesan dingin dan membuat hati pasien tersinggung, juga perasaan keluarga pasien kurang baik. Menurut saya, nada bicara seorang dokter harus diatur dan juga tata bahasanya juga harus diatur. Kita memilih bahasa yang mudah dipahami oleh pasien. Untuk komunikasi yang baik, bisa kita lihat dari peran Lee Ik-jun, An Jung-won, Yang Sek-hyung, dan Jae Song-hwa. Mereka memiliki interaksi komunikasi dokter pasien yang baik. Lee Ik-jun adalah sosok seorang dokter yang memiliki sosialisasi tinggi dan dikenal sebagai sosok yang sangat ramah, penyayang, juga memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan pada saat dia tidak mau mengoperasi transplantasi organ seorang laki-laki pada hari anak, karena baginya itu menjadi peringatan yang sangat menyakitkan bagi keluarga, terutama anaknya. Kemudian pada peran An Jung-won,
seorang dokter anak, dia melakukan komunikasi dokter pasien yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan caranya untuk melakukan vital sign kepada pasien anak-anak, yaitu dengan mengajaknya sedikit bermain-main terlebih dahulu dan menenangkannya. Yang terakhir adalah Song Hwa, seorang dokter bedah syaraf, seorang dokter yang pandai menenangkan pasiennya dan memiliki empati yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan pada saat dia menenangkan teman SMA-nya yang dulu dan mengalami kanker payudara, juga seorang ibu dengan anak yang sakit, dan ibunya itu juga sakit. Jadi, jika saya menjadi dokter nanti, saya akan menjadi dokter yang mempunyai semangat belajar yang tinggi, ramah terhadap pasien, menjadi seorang dokter yang kompeten dan disukai oleh banyak orang, siap sedia jika ada panggilan, kapanpun dan dimanapun, cinta profesi, memiliki jiwa sosial yang tinggi, dan membantu tanpa pamrih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang selanjutnya, penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Usul Hatimah, yang akan menceritakan sebuah film yang berjudul Awakening 1990. Dalam film ini diceritakan ada seorang dokter yang bernama Dr. Malcolm Sayer, yang mana dia adalah dokter yang memiliki dedikasi yang tinggi. Dr. Malcolm Sayer ini menawarkan tenaganya di suatu rumah sakit untuk mengabdi di rumah sakit tersebut dalam ahli bidang penelitian neurologi. Namun, sayangnya dokter ini tidak ditempatkan di sebuah laboratorium, namun ditempatkan sebagai dokter di bidang tersebut. Akhirnya, setelah itu, ia mulai menjalani profesinya dengan ilmu yang ia punya. Pasien dokter tersebut sangatlah banyak. Salah satunya bernama Leonard. Ia menghadapi berbagai macam karakter pasien, namun ia menghadapinya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Walaupun sebenarnya dalam hati dokter tersebut ia merasa kesal. Ia juga pernah mendapatkan pasien seorang nenek-nenek. Dengan rasa tanggung jawabnya terhadap para pasien, ia mengamati bahwa pasiennya mempunyai refleks terhadap benda sekitar dan menceritakannya apa yang telah ia amati kepada dokter lain, bahwa seorang pasien tersebut mempunyai refleks terhadap benda sekitar. Namun, dokter lain tidak ada yang mau mempercayainya, karena dalam hal ini konteks penyakit yang dialami adalah penyakit syaraf. Namun, karena ia yang penuh tanggung jawab, Dr. Malcolm yang penuh tanggung jawab, ia benar-benar memperhatikan bagaimana perkembangan pasiennya satu persatu. Bahkan, ia mengusahakan segala cara untuk menghubungi dokter yang pernah menangani pasiennya tersebut dan mendatangi keluarganya, dan juga ia juga mendesain ruangan yang digunakan untuk menangani pasiennya itu sebagai penunjang kesembuhan pasien. Ia juga melakukan berbagai macam komunikasi untuk meningkatkan rasa ingin sembuh bagi pasien. Hingga usahanya tersebut memberikan banyak perubahan terhadap pasien. Di suatu hari, ia mengikuti suatu konferensi kesehatan yang menjajakan obat L-Dopa. Obat ini adalah obat yang bisa menyembuhkan seseorang yang memiliki penyakit Parkinson kembali normal. Akhirnya, ia memiliki ide untuk memberikan obat tersebut kepada pasiennya. Sebagai percobaan untuk memberikan obat tersebut kepada salah satu pasiennya. Sehingga ia melakukan perizinan kepada dokter-dokter yang ada di rumah sakit tersebut. Lalu setelah diizinkan, namun dokter Malcolm Sayer itu harus bertanggung jawab terhadap pasiennya tersebut. Setelah ia memberikannya kepada pasien, ternyata tidak ada perubahan sama sekali terhadap pasien. Karena hal tersebut, pada malam hari, dokter tersebut mencoba mencampurkan obat yang telah didapatkan dengan air takaran tinggi. Ia meracik obatnya sendiri dan meminumkannya kepada Leonard, salah satu pasien percobaannya. Ternyata ketika ia menunggu Leonard tersebut, ia tertidur.
Ketika bangun, Leonard yang ia tunggui sudah hilang dari tempat tidurnya. Dan ternyata Leonard sedang menulis walaupun masih kaku dan bisa bicara layaknya orang biasa. Ini adalah hasil efek dari obat yang diberikan oleh dokter tersebut. Hal ini membuat sang dokter senang dan para pasien terkaget melihat keadaan Leonard. Dokter tersebut juga mengajak Leonard berkeliling untuk menunjang kesembuhan Leonard. Di suatu perkumpulan, ia menjelaskan peristiwa yang terjadi pada Leonard, sampai ia memutuskan untuk memberikan obat tersebut kepada seluruh pasiennya. Dan hal yang menakjubkan, pasien-pasien dokter tersebut bisa berjalan dan berbicara layaknya manusia normal setelah diberikan obat itu. Dokter pun mengajak pasien-pasiennya berjalan-jalan, berdansa, berkeliling untuk meningkatkan pemulihan penyakit pasien. Hingga akhirnya semua pasien kembali normal. Namun berbeda dengan Leonard karena ia sudah merasa sudah seperti biasa, ia ingin kabur dari rumah sakit. Dari hal tersebut, Leonard mengalami kambuh penyakit lagi karena keras kepalanya, kasarnya, dan menjadi agresif. Karena akhirnya Leonard pun tidak bisa menahan penyakitnya dan meninggal dunia. Dalam film ini, saya bisa menemukan peristiwa komunikasi baik, yaitu yang pertama, Dr. Malcolm Lyer ini sangat berdedikasi untuk memperhatikan pasiennya satu persatu. Sangat memperhatikan peningkatan kesembuhan pasiennya satu persatu. Ia menghafalkan pasiennya yang cukup banyak dengan cara sering-sering berinteraksi dengan pasien. Lalu, dokter tersebut juga memiliki rasa tanggung jawab yang lebih sampai mencari berbagai informasi seperti mencari dokter yang menangani sebelumnya dan kepada keluarga-keluarganya. Dokter juga membantu penyembuhan pasien dengan mengajaknya berkomunikasi yang memberikan pengaruh tinggi terhadap diri pasien. Dengan seringnya dokter berkomunikasi dengan pasien, menjadikan dokter itu tahu perkembangan yang dialami pasien. Dokter ini menggunakan konsentrasi rendah, sehingga dengan tanggung jawabnya dokter berusaha berkomunikasi dengan dokter-dokter yang sebelumnya, menangani pasien tersebut untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai pasien. Dokter ini juga membuat ide-ide unik dengan berbagai macam komunikasi yang berpengaruh pada kesembuhan pasien. Untuk para komunikasi yang kurang baik, dokter ini memiliki sifat yang keras kepala, sehingga tidak menerima saran dari asisten dokter lain. Karena komunikasi yang kurang ini menyebabkan akibat yang fatal sehingga menyebabkan Leonard itu meninggal. Dokter juga kurang memiliki kesabaran ketika awal menghadapi para pasien. Menurut saya, jika menjadi dokter, sebaiknya kita bisa mengambil banyak pelajaran dari banyak kejadian-kejadian dan dari secara real maupun dari film. Kita harus memaksimalkan usaha kita untuk penyembuhan pasien. Dan kita terbukti bahwa komunikasi dokter kepada pasien sangatlah berpengaruh. Jadi kita harus belajar menjadi komunikan yang baik, menjadikan kesembuhan pasien sebagai subjek utama, namun tidak lupa juga menjadi keamanan diri sendiri. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya, penyampaian pendapat akan disampaikan oleh Sofi Salsabila. Dipersilahkan kepada Sofi. Baik, terima kasih Husnul Khotimah. Perkenalkan, nama saya Sofi Salsabila. Di sini saya akan menyampaikan pengalaman saya tentang film yang saya tonton, yaitu Dokter Romantis. Di sini saya akan menceritakan referensi cerita film tersebut. Pada tahun 2016, banyak drama Korea atau film baru yang mengangkat tema medikal, namun tidak semua mendapat rating yang baik. Salah satu drama dengan tema medikal yang sukses adalah drama yang dibintangi oleh Song Couple, yaitu The Scandals of the Sun. Drama romantik dokter ini adalah drama yang mengangkat tema medikal. Drama ini memiliki beberapa judul lain, yaitu Dokter Romantis.
Lalu pada tanggal 17 Januari 2017 memiliki banyak 21 episode dan 20 episode utama, 1 episode spesial. Romantis Dokter ini diperankan sejumlah aktor dan aktris papan atas. Pada setiap episodenya, di sini ada kisah yang menarik serta konflik yang seru di episode perdananya. Dibuka dengan adegan yang menghayati dan bagaimana ketidakadilan terjadi bahkan di rumah sakit. Yaitu pada saat seorang anak melihat ayahnya meninggal karena tidak ada satupun petugas medis mau menangani ayahnya. Meski ayahnya tiba terlebih dahulu, mereka justru mendahulukan seseorang pasien yang ternyata adalah orang penting. Dan di sini anak tersebut melampiaskan amarahnya dengan mengamuk di rumah sakit tersebut sampai dia harus dihentikan dan bertemu dengan Dr. Kim. Berkat petuah yang diberikan oleh Dr. Kim, anak tersebut bertekad untuk menjadi dokter juga. Pada episode petugas medis menangani pasien dengan berbagai kondisi dan tentu saja akan ada banyak darah di scan-scan operasi. Drama tersebut bukan hanya drama biasa. Bagaimana ketidakadilan yang berakibat nyawa orang melayang, penindasan, serta bagaimana orang-orang penting itu menggunakan kekuasaan mereka demi kepentingan pribadi tentunya. Season pertama drama ini pernah mencapai rating sampai 27%, sebuah angka yang layak memiliki perbedaan. Pertama dari segi cerita, lalu kemudian para pemeran utama serta pesan yang tidak pernah bosan. Di sini saya setelah menonton drama tersebut mendapatkan poin-poin yaitu keselamatan pasien lebih penting, dan dokter tidak boleh memilih antara pasien yang kaya atau tidak lebih mengawali keselamatan pasien. Lalu sebagai dokter kita harus bertindak dengan cepat ketika pasien mengalami gawat darurat. Entah pasien ramah atau tidak, jangan membeda-bedakan atau menolak pasien apapun, dan dokter selalu berusaha semaksimal untuk keselamatan pasien. Baik, cukup sekian dari saya dan cukup sekian dari kami, dan saya akhiri dengan diskusi pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.